Kamu cantik sekali malam ini sayang, sini dekat denganku, aku akan mengajarimu bagaimana rasanya dicintai yang sesungguhnya. Hujan turun deras di Jakarta malam itu. Bukan hujan biasa, tapi gerimis yang tak kunjung reda sejak sore, mengubah trotoar jadi cermin gelap yang memantulkan cahaya neon warung kopi dan lampu mobil yang lewat. Di dalam gedung markas besar Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Hadi duduk sendirian di ruang rapat lantai 3. Jam menunjukkan pukul 22.47. Rapat darurat telah usai sejak 2 jam lalu, tapi ia belum juga beranjak. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Di meja, berkas tebal bertuliskan, Operasi Bayangan, Kasus Bambang Soedirja, tergeletak terbuka, usianya 58 tahun. Rambutnya telah memutih di pelipis, tapi matanya masih tajam seperti elang. Tajam, waspada, dan tak pernah berkedip di depan kejahatan. Selama 34 tahun mengabdi, Hadi dikenal sebagai polisi yang tak bisa dibeli, tak bisa diancam, dan tak pernah ragu menembak jika perlu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lelah bukan karena fisik, melainkan karena kehampaan. Istrinya, Sari, meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Anak semata wayangnya, Dina, kini tinggal di Melbourne, jarang menghubungi, mungkin karena kecewa Hadi lebih memilih lencana daripada keluarga. Dan sekarang, di ambang masa pensiun, ia menyadari, ia tak punya siapa-siapa. Telepon genggamnya bergetar. Pesan dari Kapolda, hati-hati. Bambang punya koneksi sampai ke istana. Jangan gegabah. Hari menggila napas. Bambang Soedirja, pengusaha properti ternama, dermawan di depan kamera, tapi di balik layar mengendalikan jaringan pencucian uang senilai triliunan rupiah. Hadi telah mengumpulkan bukti selama 8 bulan. Tapi setiap kali ia hampir menangkapnya, bukti menguap, saksi menghilang, atau rekan-rekannya tiba-tiba dipindahkan. Ia bangkit, mengenakan jas hujannya yang lusuh, dan berjalan keluar gedung. Udara malam menusuk tulang. Ia menyalakan rokok, kebiasaan lama yang baru-baru ini kembali ia lakukan, dan berjalan menuju mobil dinasnya yang parkir di sudut gelap, tapi sebelum ia membuka pintu mobil, suara jeritan perempuan menghentikannya, "Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa." Hadi berbalik. Di balik tiang lampu jalan, 3 lelaki berbadan besar mengelilingi seorang perempuan muda. Rambutnya basah kuyap, jaket kampasnya kempeng-kempeng, tas kulitnya robek. Salah satu preman menarik lengannya kasar, tanpa pikir panjang, Hadi berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi aura dinginnya membuat udara sekitar seolah membeku. "Lepaskan dia," perintahnya, suaranya rendah namun menggetarkan. Salah satu preman tertawa. "Ini urusan pribadi, Pak Polisi. Jangan ikut campur." Hadi tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan lencananya, lalu menodongkan pistol ke arah dahi preman itu. "Komisaris Hadi. Sekarang, lepaskan, atau otakmu akan jadi hiasan trotoar." Mereka mundur. Salah satu bahkan jatuh terduduk. Dalam hitungan detik, mereka kabur ke gang gelap. Perempuan itu terguncang. Ia menatap Hadi dengan mata lebar, takut, lega, dan penuh pertanyaan. "Terima kasih, Pak," bisiknya, suaranya gemetar. Hadi mengamatinya. Usia sekitar awal 20-an. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam, penuh tekad. Di dadanya, tergantung kartu mahasiswa, Universitas Nasional, Fakultas Hukum, Alia Putri Wijaya. "Alia?" tanya Hadi, membaca nama di kartu. Ia terkejut. "Bapak tahu saya? Namamu muncul di laporan Intel. Kau sedang menyelidiki Bambang Soedirja, bukan?" Alia terdiam. Lalu mengangguk pelan. "Skripsiku? Tentang skema pencucian uangnya. Aku menemukan dokumen asli dari mantan akuntannya. Tapi sejak itu, aku diikuti. Ancaman datang lewat telepon, email, bahkan keluargaku di Surabaya dapat teror." Hadi menatapnya lama. Di matanya, ia melihat sesuatu yang jarang ia temui, keberanian murni, tanpa pamrih, tapi juga kenaifan. Gadis ini tak tahu betapa dalamnya lubang yang ia gali. "Kau bodoh," katanya tiba-tiba. Alia mengerutkan dahi. "Saya hanya ingin keadilan." "Keadilan tidak datang dari mahasiswi yang berjalan sendirian di tengah malam," balas Hadi dingin. "Keadilan datang dari kekuatan. Dan kau tidak punya itu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap matanya. "Tapi, mungkin aku bisa bantu." Alia terkejut. "Kenapa Bapak mau membantu saya?" Hadi menarik napas dalam. Hujan mulai reda. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar samar. "Karena kau mengingatkanku pada seseorang," katanya pelan. "Seseorang yang dulu percaya pada kebenaran, sebelum dunia ini menghancurkannya."
Ia diam sejenak, lalu menatap Alia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kelelahan, penasaran, dan hasrat tersembunyi, tapi bantuan itu tidak gratis. Alia menilon ludah. Apa yang Bapak inginkan? Hadi tak menjawab langsung. Ia menatap wajahnya, pipi yang basah, bibir yang gemetar, leher jenjang yang terbuka di balik rambut basah. Usianya jauh di atas Alia. Tapi malam ini, di tengah hujan dan kehampaan, ia merasa sesuatu yang telah lama mati mulai berdenyut kembali. Kau cantik, katanya tiba-tiba, suaranya lebih lembut dari biasanya. Dan cerdas. Tapi kau terlalu polos untuk dunia ini. Ia mendekat selangkah. Alia tak mundur, aku bisa memberimu akses ke dokumen rahasia. Nama rekening, aliran dana, bahkan nama pejabat yang terlibat. Tapi sebagai gantinya, ia berhenti, menatap matanya. Kau harus menjadi milikku. Seredaknya, selama penyelidikan ini berlangsung, Alia terdiam. Ia tahu maksudnya. Ini bukan tawaran biasa. Ini transaksi, antara keamanan dan kehormatan. Tapi ia juga tahu, tanpa bantuan Hadi, ia tak akan selamat seminggu lagi. Dan jika ia mati, kebenaran akan dikubur selamanya. Dengan suara yang tenang, jauh lebih tenang dari yang ia rasakan, Alia menjawab, baik. Tapi hanya sampai Bambang jatuh. Setelah itu, kita tidak saling kenal lagi. Hadi tersenyum tipis, senyum pertama dalam berbulan-bulan. Kita sepakat. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang mulai cerah, dua jiwa yang terluka membuat perjanjian dengan iblis, masing-masing berharap bisa selamat. Tanpa tahu bahwa cinta akan menjadi senjata paling mematikan dari semua, dan di saku jasnya, lencana Hadi, yang selama ini ia anggap suci, mulai retak, perlahan, dari dalam. 4 minggu berlalu sejak malam hujan itu. Komisaris Hadi tak pernah menyangka bahwa keputusannya, yang awalnya hanya didorong oleh kebosanan, rasa kasihan, dan dorongan hasrat yang lama terpendam, akan membawanya ke tempat seperti ini, duduk di sudut kafe kecil di kawasan Menteng. Memandangi secangkir teh hangat yang dipesan untuk seorang perempuan muda yang kini duduk tepat di hadapannya. Menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, Alia tampak berbeda. Rambutnya disanggul rapi, kemeja putih lengan panjang dipadu rok selutut, sopan, cerdas, dan penuh percaya diri. Tak ada lagi jejak ketakutan yang Hadi lihat di malam pertama mereka bertemu. Tapi yang membuatnya gelisah bukan penampilannya, melainkan cara Alia memandangnya, bukan seperti melihat seorang polisi senior, bukan seperti melihat seorang pria tua, tapi seperti melihat manusia, utuh, rapuh, dan nyata. Dokumen yang Bapak berikan minggu lalu, itu luar biasa, kata Alia pelan, suaranya rendah agar tak terdengar orang sekitar. Aku menemukan koneksi antara Bambang dan Direktur Keuangan Kementerian Perumahan. Mereka menggunakan proyek perumahan rakyat sebagai kedok. Hadi mengangguk, menyesap kopi hitamnya. Itu baru permukaan. Yang sebenarnya jauh lebih dalam. Tapi kenapa Bapak mau membocorkan ini? Tanyanya, menatap lurus ke matanya. Bapak bisa dipecat, bahkan dipenjara. Hadi tertawa kecil, suara yang jarang terdengar. Kau pikir aku masih peduli pada pensiun atau medali? Aku sudah kehilangan segalanya, Alia. Satu-satunya hal yang tersisa adalah harga diri. Dan mungkin, sedikit rasa bersalah. Ia diam sejenak, lalu menambahkan, tapi jangan salah paham. Ini bukan soal penebusan dosa. Aku tetap menginginkan bagian dari perjanjian kita. Alia menunduk. Pipinya memerah. Mereka telah bertemu 3 kali sejak malam itu, semua di apartemen Hadi yang sunyi di kawasan Cikini. Tempat itu seperti kuburan kenangan. Foto istrinya di dinding, buku hukum berdebu di rak, dan jam dinding yang berdetak terlalu keras. Di sanalah Alia pertama kali merasakan sentuhan Hadi, kasar pada awalnya, lalu perlahan menjadi lembut, seolah ia takut melukainya. Tapi yang membuat Alia bingung bukanlah sentuhan itu, melainkan perhatian Hadi setelahnya. Ia selalu memastikan Alia makan, memeriksa apakah ia pulang dengan aman, bahkan mengingatkannya untuk tidak terlalu larut dalam riset sampai lupa tidur. Bapak, tidak seperti yang kubayangkan, kata Alia pelan, dan kau tidak seperti gadis-gadis yang biasa kujumpai, balas Hadi. Kau berani. Terlalu berani, bahkan. Mereka saling menatap. Di antara mereka, ada jarak usia, status, dan moral, tapi juga ada sesuatu yang lebih kuat, pengakuan. Alia melihat Hadi bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai manusia yang lelah. Hadi melihat Alia bukan sebagai objek, tapi sebagai cermin dari idealisme yang dulu pernah ia miliki. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Hadi, hujan kembali turun, lebih ringan kali ini. Di dalam ruangan yang redup,
Hanya suara hujan dan detak jam yang terdengar. Alia duduk di sofa, memeluk lututnya. Hadi berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang berkilau di kejauhan. Kenapa Bapak tidak punya teman? Tanya Alia tiba-tiba. Hadi menoleh. Karena kepercayaan itu mahal. Dan aku terlalu sering mengkhianati orang yang mempercayaiku. Termasuk istrimu? Pertanyaan itu menusuk. Hadi diam lama. Lalu, perlahan, ia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Sari, istriku, dia selalu bilang aku mencintai negara lebih dari dia. Mungkin benar. Aku melewatkan ulang tahunnya, kelahiran anakku, bahkan hari terakhirnya di rumah sakit. Karena ada operasi penyergapan. Suara Hadi bergetar, hal yang tak pernah Alia duga. Aku pikir aku melakukan hal yang benar. Tapi ketika dia pergi, aku sadar, keadilan tanpa cinta itu hampa. Alia menatapnya. Air matanya hampir jatuh. Ia mengulurkan tangan, menyentuh lengan Hadi, tapi Bapak masih bisa memperbaiki itu. Dengan orang lain. Hadi menatap tangannya yang menyentuh. Lengannya hangat. Hirap, kau. Terlalu muda untuk memperbaiki luka orang tuaku, katanya pelan. Tapi, aku ingin mencoba, bisik Alia, dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bercinta bukan karena transaksi, tapi karena kebutuhan akan kehangatan, pengakuan, dan kehadiran. 3 hari kemudian, Hadi menerima kabar buruk. Seorang polisi muda bernama Rendra, salah satu anak buahnya yang paling loyal, ditangkap karena menolak menerima suap dari utusan Bambang. Padahal, Hadi sudah memperingatkannya, jangan lawan arus sendirian. Tapi Rendra bersikeras. Kalau semua diam, siapa yang akan berdiri, Pak? Sekarang, Rendra dijebak dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Bukti palsu. Rekayasa. Dan Hadi tahu, ini peringatan untuknya. Ia duduk di kantornya, menatap foto Rendra yang masih muda, tersenyum di upacara pelantikan. Dadanya sesak. Malam itu, ia menghubungi Alia. Kita harus berhenti, katanya lewat telepon, suaranya kaku. Kenapa? Tanya Alia, suaranya gemetar, karena aku tidak bisa melindungimu lagi. Bambang tahu kita terhubung. Dan aku tidak ingin kau jadi korban berikutnya. Tapi aku tidak takut. Tapi aku takut, potong Hadi. Aku takut kehilanganmu sebelum aku sempat memahami apa yang sedang terjadi pada diriku. Alia terdiam. Lalu, Pelin, ia berkata, kalau Bapak takut, jangan lepaskan aku. Pegang erat-erat. Karena aku juga takut. Tapi aku memilih tetap berdiri. Hadi menutup mata. Di kepalanya, suara istrinya bergema. Kau selalu memilih tugas, Hadi. Kapan kau memilih hatimu? Esok harinya, Hadi mengunjungi Rendra di tahanan. Ia tak bisa membebaskannya. Terlalu banyak mata mengawasi. Tapi ia berjanji, aku akan pastikan kau tidak dihukum. Aku akan membongkar ini semua. Saat keluar dari tahanan, ia melihat Alia menunggu di luar gerbang. Membawa map berisi analisis hukum tentang kasus Rendra. Kita lawan bersama, katanya. Matanya bersinar, Hadi menatapnya, gadis muda yang seharusnya ia jauhi. Tapi justru menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan karir dan jiwanya. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Komisaris Hadi merasa hangat, bukan karena hasrat, tapi karena api yang menyala di balik es yang selama ini membekukan hatinya, api yang kini mulai membakar batas-batas yang ia bangun sendiri. Kota belum sepenuhnya terbangun. Asap knalpot belum mengepul, suara klakson belum mengganggu, dan langit masih berwarna abu-abu kebiruan. Di sebuah kamar sempit di lantai 3 sebuah gedung tua di kawasan Senen, Raka Pratama, wartawan investigatif berusia 32 tahun, duduk di depan laptopnya. Mata merah karena begadang, jari-jarinya mengetik cepat di layar. Foto-foto terbuka, Komisaris Hadi sedang keluar dari gedung polisi malam hari. Alia Putri Wijaya berjalan cepat di trotoar, menoleh ke belakang seolah merasa diikuti. Dan satu foto yang membuat jantung Raka berdebar kencang. Hadi dan Alia berdiri berdekatan di bawah payung hitam di depan kafe Menteng. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar sumber informasi, Raka mengernyit. Ia sedang menyelidiki Bambang Soedirja, bukan karena idealisme, tapi karena dendam pribadi. Ayahnya, seorang hakim, dipecat secara tidak adil setelah menolak memenangkan gugatan Bambang 5 tahun lalu. Sejak itu, keluarganya hancur. Ayahnya bunuh diri. Ibunya sakit jiwa. Dan Raka bersumpah, suatu hari, ia akan menjatuhkan Bambang, dengan atau tanpa keadilan. Tapi kini, ada elemen baru, hubungan terlarang antara polisi senior dan mahasiswi muda. Apa kau yakin ini relevan? Tanya rekannya, Dina, lewat sambungan telepon.
Kalau Hadi punya hubungan dengan Alia, dan Alia menyelidiki Bambang, maka Hadi punya konflik kepentingan, jawab Raka. Atau lebih buruk, ia sedang memanfaatkan posisinya untuk melindungi Bambang melalui Alia. Tapi kalau kau salah, kau bisa menghancurkan reputasi orang yang tidak bersalah. Raka Tavayatir. Di dunia ini, Dina, tidak ada orang yang benar-benar tidak bersalah. Hanya yang belum ketahuan. Ia menyimpan foto itu, lalu mengambil kameranya. Hari ini, ia akan mengikuti Alia. Sementara itu, di kampus Universitas Nasional, Alia duduk di perpustakaan hukum, dikelilingi tumpukan dokumen, laporan keuangan, dan printout transaksi bank. Matanya lelah, tapi pikirannya tajam. Dalam seminggu terakhir, ia berhasil melacak aliran dana dari perusahaan Bambang ke rekening offshore di Singapura, dan dari sana, ke rekening pribadi seorang jenderal polisi berinisial JS, jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi soal korupsi biasa. Ini jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan elit kepolisian. Ia segera mengirim pesan transkripsi ke Hadi. Aku menemukan sesuatu yang besar. Kita harus bertemu. Malam ini. Tempat biasa. Hadi membaca pesan itu di mobil dinasnya, di tengah perjalanan pulang. Wajahnya langsung tegang. Ia tahu siapa JS, Jenderal Suryadi, mantan atasannya, kini menjabat sebagai deputi operasi di Mabes Polri. Pria yang pernah menyelamatkannya dari pemecatan 20 tahun lalu, dan juga pria yang kini menjadi salah satu dalang di balik operasi Bambang. Hadi mengetuk kemudi dengan jari-jarinya. Jika Alia membocorkan ini, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi seluruh institusi kepolisian akan goyah. Ia membalas, jangan bawa dokumen itu kemana-mana. Simpan di tempat aman. Aku akan datang. Malam itu, di apartemen Hadi, Alia menyerahkan flash disk kecil berwarna merah. Inilah buktinya, katanya, suaranya gemetar. Transaksi senilai 47 miliar rupiah dari perusahaan Bambang ke rekening pribadi Jenderal Suryadi. Ada juga email yang membahas pembagian komisi untuk menutup kasus sebelumnya. Hadi memasukkan flash disk ke laptop lamanya. Matanya menyipit saat melihat data itu. Semuanya nyata. Terlalu nyata, Alia. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, katanya pelan, suaranya berat. Suryadi bukan sekadar jenderal. Dia punya jaringan di kejaksaan, kehakiman, bahkan di istana. Jika ini bocor, kau akan dihabisi, secara hukum, fisik, atau reputasi. Tapi kita harus ungkap kebenaran. Seru Alia, matanya berkekak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apa gunanya jadi polisi atau mahasiswa hukum kalau kita diam saat kejahatan terjadi di depan mata? Hadi menatapnya. Di matanya, ia melihat Sari, istrinya, yang dulu juga pernah berkata hal yang sama sebelum meninggal. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan kebenaran. Tapi Hadi bukan lagi pemuda idealis. Ia tahu dunia tidak sehitam putih itu. Aku tidak melarangmu, katanya akhirnya. Tapi berjanjilah satu hal, jangan lakukan apapun tanpa memberitahuku dulu. Biar aku yang mengatur langkah selanjutnya. Alia menggenggak. Aku percaya pada Bapak. Kalimat itu menusuk hati Hadi. Percaya. Kata yang paling berbahaya di dunia. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, Hadi tak lagi merasa sendiri. Namun, di balik semak dekat gedung apartemen itu, Raka bersembunyi, kameranya menangkap setiap gerakan. Ia melihat Alia masuk. Ia melihat lampu di lantai 3 menyala. Ia melihat bayangan mereka berdua di balik tirai, duduk berdekatan. Kepala hampir bersentuhan, ia tersenyum tipis. Ada cerita di sini, gumamnya. Keesokan harinya, Raka mulai menggali latar belakang Alia. Ia menemukan bahwa Alia adalah ketua lembaga studi anti korupsi kampus. Pernah menulis artikel kritis tentang Bambang. Dan, yang paling mencurigakan, tiba-tiba mendapat akses ke dokumen polisi yang seharusnya rahasia. Bagaimana mungkin mahasiswi bisa tahu detail operasi yang bahkan media tidak tahu? Tanyanya pada dirinya sendiri, ia mulai curiga, apakah Alia benar-benar aktivis idealis? Atau hanya boneka dalam permainan Hadi? Atau, lebih mengerikan lagi, apakah Hadi justru menggunakan Alia untuk menutupi keterlibatannya sendiri? Raka tak tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal, ia punya cukup bahan untuk menulis sesuatu yang akan mengguncang Jakarta, di kantor polisi. Hadi dipanggil oleh Jenderal Suryadi. Ruangan itu luas, ber-AC dingin. Dengan lukisan pahlawan nasional di dinding dan bendera merah putih di sudut. Suryadi duduk di balik meja jati, menatap Hadi dengan senyum hangat, tapi matanya dingin seperti ular. Kudengar kau sedang sibuk dengan kasus Bambang, katanya. Suaranya tenang, hanya menjalankan tugas, Jenderal. Tentu.
Tapi, jangan sampai emosi mengaburkan penilaianmu. Terutama, hubungan pribadi. Hadi membeku. Ia tahu. Mereka tahu, saya tidak mengerti, Jenderal. Surayadi tersenyum. Lalu melemparkan sebuah foto ke meja, foto Hadi dan Alia di kafe Menteng. Diambil dari sudut yang sama seperti yang dimiliki Raka, kau sudah tua. Hadi, jangan biarkan nafsu menghancurkan warisanmu. Hadi menatap foto itu. Dadanya sesak. Tapi ia tak menunjukkan rasa takut. Saya tidak melakukan apa-apa yang salah. Belum, kata Suryadi pelan. Tapi jika kau terus menggali, kau akan menemukan lubang yang tidak bisa kau keluar darinya. Dan gadis itu? Dia akan jatuh lebih dulu. Hadi menatap lurus ke mata atasannya. Kalau itu ancaman, Jenderal, saya terima. Surayadi tertawa. Bukan ancaman, Hadi. Itu kenyataan. Saat Hadi keluar dari ruangan itu, tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada sistem yang membusuk dari dalam. Marah pada dirinya sendiri yang tak mampu melindungi Alia, dan untuk pertama kalinya, ia merasa, cinta, atau apapun yang tumbuh antara mereka, bukan lagi pelarian, tapi ancaman, bayangan yang mengintai bukan hanya dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. Malam itu, Alia tidak datang sendirian, ia membawa 2 cangkir kopi, hitam untuk Hadi, susu untuk dirinya, dan sebuah buku tipis berjudul, Surat Cinta dari Tahanan. Karya seorang aktivis yang dipenjara di masa Orde Baru. Ia meletakkan semuanya di meja kayu kecil di sudut ruang tamu apartemen Hadi. Lalu duduk di sofa, menatap pria itu yang sedang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak seperti tiang bendera. Kenapa kau diam saja sejak tadi? Tanya Hadi, tanpa menoleh, karena aku takut, jawab Alia pelan. Takut kalau aku bicara, kau akan menyuruhku pergi. Hadi akhirnya berbalik. Matanya lelah, tapi masih tajam. Aku tidak akan menyuruhmu pergi. Tapi kau menjauhiku, kata Alia, suaranya mulai bergetar. Sejak pertemuan dengan Jenderal Suryadi, kau tidak pernah menghubungiku. Aku kirim pesan, kau baca tapi tidak balas. Aku datang ke kantor polisi, penjaganya bilang kau sedang tidak menerima tamu. Hadi menandak. Ia tahu itu benar. Sejak ancaman Suryadi, ia sengaja menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tapi justru karena terlalu peduli. Setiap kali ia melihat Alia, ia membayangkan wajahnya di koran dengan judul, mahasiswi ditemukan tewas di kali. Atau, aktivis muda hilang setelah selidiki pejabat. Ini demi keamananmu, katanya, tapi bukan itu yang kurasakan, balas Alia. Yang kurasakan adalah, kau malu padaku. Hadi terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Suryadi. Aku tidak malu, katanya pelan. Aku takut. Takut pada apa? Takut bahwa perasaanku padamu bukan hanya hasrat. Takut bahwa aku mulai menginginkanmu dalam hidupku. Dan itu tidak seharusnya terjadi. Alia menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia berdiri dan berjalan mendekat. Ia berhenti tepat di depan Hadi, menatap matanya yang penuh pergulatan. Kalau begitu, biarkan saja terjadi, bisiknya. Hadi menggeleng. Kau berusia 21 tahun. Aku hampir 60. Aku akan pensiun, mungkin mati dalam 5 tahun. Kau punya masa depan cerah, karir, keluarga, cinta sejati dengan pria seusiamu. Aku hanya bayangan yang akan mengaburkan cahayamu. Tapi cahaya itu tidak berarti apa-apa jika tidak menyinari sesuatu yang nyata, kata Alia, suaranya tegas namun lembut. Dan kau nyata, Pak Hadi. Lebih nyata daripada siapapun yang pernah kujumpai. Hadi menarik napas dalam. Ia ingin memeluknya. Tapi tangannya terasa berat, seolah dibelenggu oleh usia, jabatan, dan rasa bersalah. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, ujarnya, tapi aku tahu apa yang kurasakan. Parang Alia. Aku mencintaimu. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam kolam sunyi. Hadi membeku. Matanya membelalak. Napasnya tertahan. Aku mencintaimu. Bukan, aku suka, bukan, aku butuh, tapi cinta. Kata yang ia kira sudah mati sejak Sari pergi. Alia. Suaranya serak. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena kau tidak percaya? Atau karena kau takut membalasnya? Hadi menoleh ke kiri jendela. Di luar, lampu kota berkedip seperti bintang palsu. Ia ingin berkata jujur. Tapi kejujuran adalah kemewahan yang tidak bisa ia izinkan. Kau terlalu muda, katanya akhirnya, suaranya dingin, lebih dingin dari yang ia maksud. Ini hanya ilusi. Kau mengagumiku karena aku melindungimu. Tapi itu bukan cinta. Itu ketergantungan.
Alia terwayang mundur selangkah, Sila ditampar. Air matanya menggenang, tapi ia menahannya. Kalau itu yang kau pikirkan, berarti kau tidak pernah benar-benar melihatku. Ia berbalik, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum membukanya, ia berhenti. Dulu, aku pikir cinta itu harus sempurna, usia seimbang, latar belakang sama, masa depan selaras. Tapi sekarang aku tahu, cinta itu justru lahir di tempat yang paling tidak sempurna. Di tengah hujan, di balik ancaman, di antara luka yang tak pernah sembuh. Ia menoleh, menatap Hadi sekali lagi, dan aku memilih mencintaimu di tempat itu. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau manusia. Lalu ia pergi. Pintu tertutup perlahan, Hadi berdiri di tempat yang sama selama 1 jam. Tak bergerak, tak bernapas, di meja, secangkir kopi Alia masih mengepul. Di sampingnya, buku surat cinta dari tahanan terbuka di halaman pertama. Ada coretan tangan Alia di margin, cinta sejati bukan yang tak pernah diuji, tapi yang tetap bertahan meski dihancurkan. Hari-hari berikutnya, Alia berubah. Ia menolak tawaran magang di firma hukum bergengsi, tawaran yang sudah ia impikan sejak semester pertama. Desainnya Turkjet. Ini kesempatan emas, Alia. Kau bisa jadi pengacara top. Tapi aku tidak ingin jadi pengacara yang diam saat keadilan diinjak, jawabnya. Ia juga mulai lebih hati-hati. Ia tidak lagi menyebut nama Hadi di depan siapapun. Ia menyimpan semua dokumen di cloud terenkripsi, membuat cadangan di 3 tempat berbeda. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menulis jurnal, bukan tentang kasus Bambang, tapi tentang Hadi. Hari ini, ia memanggilku, Nak. Pertama kalinya. Rasanya seperti dipanggil oleh ayah yang tak pernah kumiliki, tapi juga seperti dipanggil oleh kekasih yang tak berani mengaku. Ia selalu memastikan aku naik taksi online yang diverifikasi. Katanya, Jakarta tidak aman untuk gadis sendirian. Tapi yang tidak ia tahu, aku merasa paling aman saat bersamanya. Aku tahu ia takut. Tapi aku akan tetap di sini, bukan sebagai kekasih, bukan sebagai anak, tapi sebagai saksi. Saksi bahwa di balik lencana dingin itu, ada hati yang masih berdetak. Sementara itu, Hadi berusaha melupakannya. Ia kembali ke rutinitas, rapat, operasi, laporan. Ia bahkan menerima undangan makan malam dari seorang janda pengusaha, teman lama Sari, yang diam-diam mengharapkannya. Tapi saat wanita itu menyentuh lengannya, Hadi menarik diri. Maaf, katanya. Aku masih berduka. Tapi bukan Sari yang ia duka, ia berduka atas cinta yang tak berani ia akui. Suatu malam, ia bermimpi tentang Alia, berdiri di tepi jurang, memanggil namanya. Ia berlari, tapi semakin ia mendekat, semakin jauh Alia menjauh. Saat ia terbangun, bantal basah oleh air mata, ia tahu, ia telah jatuh cinta, tapi cinta itu, di dunianya, adalah kelemahan, dan kelemahan harus dipadamkan, sebelum menghancurkan segalanya. Jadi ia memilih diam, memilih dingin, memilih menyakiti, demi melindungi, tapi yang tidak ia sadari. Justru dengan menyakiti, ia membuka pintu bagi bayangan yang selama ini mengintai, untuk masuk dan menghancurkan mereka berdua. Pagi itu, Jakarta terbangun bukan oleh suara azan atau klakson, tapi oleh dering notifikasi yang memekakan telinga di layar ponsel jutaan orang. Sebuah judul menghentak, polisi senior dan mahasiswi, hubungan rahasia di balik skandal korupsi Bambang Soedirja. Oleh Raka Pratama, investigasi khusus di bawahnya, foto buram tapi jelas, Komisaris Hadi dan Alia berpelukan di bawah payung hitam di depan kafe Menteng. Alia tersenyum, lambat, intim. Hadi menatapnya dengan ekspresi yang tak pernah ia tunjukkan di depan publik, lembut, penuh perhatian, manusiawi. Dalam hitungan menit, artikel itu menjadi viral. Tagger hashtag skandal Hadi Alia Merajai Twitter. Media televisi memutar cuplikan wajah Hadi dari arsip berita lama, lalu membandingkannya dengan foto Alia di acara seminar kampus, gadis muda, cantik, populer. Putri seorang guru SMA di Surabaya, ini bukan hanya skandal asmara, kata seorang komentator di stasiun berita. Ini potensi konflik kepentingan dalam penyelidikan korupsi triliunan rupiah. Di kampus Universitas Nasional, Alia tidak tahu apa yang terjadi, sampai dosen pembimbing skripsinya, Profesor Wijaya, bukan kerabat, hanya kebetulan nama, memanggilnya ke ruangannya dengan wajah pucat. Alia, kau harus jelaskan ini, katanya, menunjukkan ponselnya. Alia membaca artikel itu. Dunia terasa berputar. Napasnya sesak. Ia mengenali foto itu. Diambil saat Hadi mengantarnya pulang setelah hujan deras, saat ia kedinginan dan Hadi memeluknya sebentar untuk menghangatkan.
Tapi di mata publik, itu bukan kehangatan, itu bukti dosa. Ini tidak seperti yang mereka pikirkan, Pak, kata Alia, suaranya gemetar. Tapi kau kenal Komisaris Hadi, kan? Alia terdiam. Ia bisa berbohong. Tapi kebohongan akan menghancurkan Hadi lebih dalam. Ya, akunya pelan. Tapi hubungan kami tidak ada kaitannya dengan kasus Bambang. Saya menyelidiki itu sendiri, sebagai bagian dari skripsi. Profesor Vijaya menghela napas. Sayangnya, persepsi lebih kuat daripada fakta, Nak. Rektorat sudah menerima laporan dari Kementerian Pendidikan. Mereka khawatir reputasi kampus ternoda. Sebelum Alia sempat menjawab, pintu ruangan terbuka. 3 orang dari Badan Etik Mahasiswa masuk, wajah mereka kaku. Alia Putri Wijaya, kata ketua tim, kamu diminta hadir dalam sidang etika hari ini. Tuduhan, pelanggaran kode akademik dan moralitas. Sementara itu, di markas besar Polri, Hadi dipanggil ke ruang rapat khusus. Di sana, Kapolda, Jenderal Suryadi, dan 2 pejabat tinggi lainnya sudah menunggu. Wajah mereka dingin. Di meja, cetakan artikel Raka tergeletak seperti vonis. Kau punya penjelasan, Hadi? Tanya Kapolda, suaranya datar. Hadi berdiri tegak, lencananya bersinar meski hatinya gelap. Itu rekayasa. Musuh politik saya sedang berusaha menjatuhkan saya. Foto itu asli, potong Suryadi, senyum tipis mengembang di bibirnya. Dan kau tahu siapa yang mengambilnya, bukan? Hadi menatap Suryadi. Ia tahu. Ini peringatan terakhir, saya tidak melakukan hubungan tidak pantas, kata Hadi tegas. Saya hanya membimbing mahasiswi yang sedang menyelidiki kasus korupsi, sebagai bagian dari tugas intelijen. Tapi kau tidak melaporkan kontakmu dengannya, balas Kapolda. Itu pelanggaran protokol. Dan jika terbukti kau memberikan informasi rahasia. Saya tidak memberikan apa-apa yang melanggar hukum, potong Hadi, tapi nadanya goyah. Karena ia tahu, ia telah memberikan dokumen rahasia. Untuk melindungi kebenaran, dan mungkin, juga untuk melindungi Alia, penyelidikan internal akan segera dimulai, kata Kapolda. Sampai itu selesai, kau ditarik dari kasus Bambang. Dan, jangan pernah lagi bertemu gadis itu. Hadi menandak. Siap, Jenderal. Tapi dalam hati, ia berteriak, Alia, maafkan aku. Di luar gedung polisi, wartawan mengepung. Kamera menggarap padanya. Pertanyaan dilemparkan seperti peluru, benarkah Anda menjalin hubungan dengan Alia Putri? Apakah ini bentuk pemerasan oleh mahasiswi tersebut? Apakah Anda terlibat dalam skandal Bambang? Hadi hanya berjalan lurus, wajah batu, tanpa sepatah kata. Tapi di dalam mobil, ia menggenggam ponselnya erat, ingin menghubungi Alia. Ingin bilang, aku akan melindungimu, ingin memeluknya dan berkata, aku mencintaimu. Tapi ia tidak melakukannya, karena cintanya, jika memang itu cinta, harus dikubur dalam diam. Sore itu, Alia diinterogasi selama 3 jam di ruang sidang etika. Ia ditanya tentang asal-usul dokumen skripsinya, hubungannya dengan Hadi, bahkan riwayat pacar-pacar sebelumnya. Salah satu anggota sidang bahkan berkata sinis, jangan-jangan kau jadi asisten pribadi Komisaris Hadi, ya? Alia menahan air mata. Tapi ia tidak membela diri dengan menyerang Hadi. Sebaliknya, ia berkata dengan suara tenang namun tegas, saya yang mendekati Komisaris Hadi. Saya yang meminta bantuan. Jika ada yang salah, itu tanggung jawab saya. Beliau hanya korban fitnah. Ucapan itu menyebar. Di media sosial, sebagian orang mulai bersimpati, dia melindungi dia. Tapi mayoritas tetap menghujat, wanita murahan yang pura-pura suci. Pakai isu korupsi cuma untuk dekati polisi tua. Malam itu, Alia pulang ke kosnya. Ia menyalakan laptop, membuka pesan terakhir dari Hadi, yang dikirim 3 hari lalu, belum dibalas. Ia mengetik, aku tidak menyesal mengenalmu. Tapi aku berharap kau percaya padaku seperti aku percaya padamu. Ia tidak mengirimnya, karena ia tahu, Hadi tidak akan membalas. Namun, di apartemennya yang sunyi, Hadi duduk di depan foto Alia yang diam-diam ia cetak dari media sosial. Foto lama. Saat Alia berpidato di acara kampus, matanya bersinar penuh idealisme, ia mengangkat ponsel. Jari-jarinya gemetar di atas nama Alia di daftar kontak, ia ingin menelpon. Ingin bilang, aku di sini. Aku tidak meninggalkanmu. Tapi ia tidak menekan panggilan, karena ia tahu. Kehadirannya justru akan memperburuk keadaan, jadi ia memilih diam, memilih menyelamatkan lencana, meski harus menghancurkan hati, dan di malam yang sama. Di 2 tempat berbeda, 2 orang yang saling mencintai memilih berdiri sendiri, karena takut cinta mereka akan menjadi senjata yang menghancurkan satu sama lain.
Padahal, bayangan yang sebenarnya mengintai bukanlah cinta mereka, tapi pengkhianatan yang akan datang dari dalam. Pagi itu, Surat Kabar Nasional memuat tajuk utama yang mengguncang Jakarta. Komisaris Hadi buka suara. Saya diperas oleh mahasiswi, di bawahnya. Foto Hadi, berjas rapi, lencana bersinar, wajah kaku namun tegas, duduk di samping Kapolda dalam konferensi pers darurat. Di meja, tergeletak salinan pernyataan tertulis yang ditandatangani Hadi sendiri. Saya menyangkal adanya hubungan pribadi dengan saudari Alia Putri Wijaya. Informasi yang saya berikan kepadanya murni dalam rangka tugas intelijen. Namun, belakangan saya mengetahui bahwa ia mencoba memanfaatkan kedekatan tersebut untuk memperoleh dokumen rahasia. Bahkan mengancam akan membocorkan informasi palsu jika saya tidak memberikan imbalan. Dunia seolah berhenti berputar di kamar kosnya yang sempit. Alia membaca berita itu sambil duduk di lantai. Panggang bersandar pada dinding yang lembab. Tangannya gemetar. Matanya kering, terlalu syok untuk menangis, diperas. Memanfaatkan. Anchorman. Kata-kata itu bukan hanya dusta. Itu pengkhianatan. Ia menatap ponselnya, masih menampilkan pesan yang tak terkirim tadi malam. Aku tidak menyesal mengenalmu. Tapi aku berharap kau percaya padaku seperti aku percaya padamu. Kini, pesan itu terasa seperti lelucon pahit di markas besar Polri. Hadi duduk di ruang kerjanya yang kini hampir kosong. Berkas-berkas penting telah disegel, lencananya sementara dicabut. Ia baru saja menandatangani pernyataan itu di bawah tekanan ekstrim. Kapolda memberinya pilihan. Aku bisa menyelamatkanmu, Hadi. Tapi kau harus potong ekor. Serahkan gadis itu sebagai kambing hitam. Kalau tidak, kau akan diadili atas kebocoran intelijen, konflik kepentingan, bahkan dugaan kolusi dengan Bambang. Hadi tahu itu jebakan. Tapi ia juga tahu, jika ia menolak, bukan hanya karir 34 tahun yang hancur, tapi juga nama baiknya, pensiunnya, dan kenangan terakhir yang tersisa tentang dirinya sebagai polisi jujur. Jadi ia memilih jalan yang paling mudah dan paling kejam. Ia menulis pernyataan itu sendiri. Memilih kata-kata yang paling menusuk. Karena ia tahu, semakin kejam ia terhadap Alia, semakin cepat dunia percaya bahwa ia korban. Tapi malam itu, setelah semua orang pergi, Hadi duduk di kegelapan ruangannya. Ia menyalakan satu-satunya lampu meja. Di tangan kanannya, foto Alia yang diam-diam ia simpan di dompet. Foto saat mereka makan malam pertama kali. Alia tertawa kecil sambil meniup mie instan yang terlalu panas. Air matanya jatuh. Pertama kalinya sejak kematian istrinya. Maafkan aku, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak punya pilihan. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ia tahu, ia punya pilihan. Ia hanya memilih dirinya sendiri. Di kampus, Alia dipanggil ke rektorat. Rektor, seorang pria berjas abu-abu dengan wajah muram, menatapnya tanpa empati. Di meja, surat pemecatan sementara, yang bisa menjadi permanen. Kami sangat menyesalkan ini, Alia, katanya datar. Tapi dengan tuduhan pemerasan terhadap pejabat negara, dan pelanggaran etika akademik yang berat, kami terpaksa mengeluarkanmu dari Universitas Nasional. Efektif hari ini. Tapi saya tidak memeras siapa pun. Protes Alia, suaranya bergetar tapi tegas. Komisaris Hadi berbohong. Semua dokumen yang saya punya, saya dapatkan sendiri. Sayangnya, pernyataan resmi dari institusi kepolisian jauh lebih kuat daripada klaim mahasiswi, potong rektor. Dan media sudah menghakimi. Kami harus menjaga nama baik kampus. Alia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, dosen yang dulu memujinya, staf yang selalu menyapanya dengan hangat, bahkan teman dekat yang kini menunduk. Enggan menatap matanya, semua orang meninggalkannya, karena Hadi, satu-satunya orang yang seharusnya melindunginya, justru yang melemparkannya ke jurang. Sore itu, Alia kembali ke kosnya. Ia mengemasi barang-barangnya dengan gerakan mekanis. Buku-buku hukum, piagam penghargaan, foto keluarga, semua dimasukkan ke dalam kardus. Ia tidak menangis. Air mata sudah habis, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Ini Raka, suara di seberang berkata pelan. Aku tahu kau tidak percaya pada siapapun sekarang. Tapi dengarkan aku, Hadi berbohong. Dan aku punya bukti bahwa dia yang mendekatimu, bukan sebaliknya. Alia terdiam. Kenapa kau membantuku? Karena aku juga pernah dikhianati oleh orang yang kupercaya, jawab Raka. Dan karena, aku mulai yakin kau bukan bagian dari permainan ini. Kau korban, seperti ayahku dulu. Alia menatap jendela. Di luar, langit Jakarta kelabu. Bukti apa yang kau punya? Rekaman suara. Foto asli yang diedit. Dan,
Daftar transaksi yang membuktikan Hadi menerima dana operasional dari sumber gelap selama menyelidiki Bambang. Alia menatap mata. Kalau kau ungkap itu, Hadi hancur. Memang seharusnya begitu, kata Raka tegas. Tapi aku ingin kau yang memutuskan. Karena ini hidupmu yang dihancurkan. Alia diam lama. Lalu, pelan, ia berkata, jangan ungkap apapun, belum. Aku butuh waktu. Ia mematikan telepon. Di atas meja, tergeletak secari kertas, surat pemecatan dari kampus. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat dengan pulpen merah. Kalau cinta bisa mengkhianati, maka kebenaran harus menjadi senjata. Malam itu, Hadi mengemudi sendirian ke apartemen Alia, tempat yang dulu menjadi pelarian mereka. Ia berharap Alia masih di sana. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, ingin memeluknya dan berkata, aku melakukannya demi melindungimu dari hukuman yang lebih berat. Tapi apartemen itu kosong, dinding telanjang. Kasur hilang. Hanya tersisa secari kertas di atas meja kayu, tempat mereka dulu minum kopi bersama. Di atas kertas itu, Alia menulis, kau bilang aku terlalu muda untuk memahami cinta. Tapi kau yang tidak tahu, cinta sejati tidak pernah mengorbankan orang yang dicintai demi menyelamatkan diri sendiri. Hadi menggenggam kertas itu erat-erat. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia duduk di lantai kosong itu. Memeluk lututnya seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Komisaris Hadi merasa benar-benar sendiri, bukan karena usia, bukan karena jabatan, tapi karena ia sendiri yang mengusir cahaya terakhir dari hidupnya, dan di keheningan itu, ia tahu, pengkhianatan terbesar bukanlah yang dilakukan oleh musuh, tapi oleh dirinya sendiri. Jakarta, 3 minggu setelah skandal meledak, Alia tidak lagi tinggal di kos mahasiswa yang nyaman di kawasan kampus. Sekarang, ia menyewa kamar sempit di gang sempit di kawasan Jatinegara, sebuah ruangan selebar 2 meter, beratapkan seng berkarat, dengan kamar mandi bersama di ujung lorong yang bau amonia tak pernah hilang. Di dinding, retakan memanjang seperti urat nadi kota yang sakit, uangnya hampir habis. Beasiswa dicabut. Tabungan dari kerja paruh waktu sebagai tutor les, dibatalkan oleh orang tua murid yang khawatir reputasi keluarga. Bahkan toko buku bekas tempat ia biasa menjual catatan kuliah menolak menerimanya. Maaf, Mbak, nama kamu terlalu panas sekarang. Ia hidup dari menjual buku-buku pribadinya, buku hukum, novel sastra, bahkan foto album keluarga kecil dari masa kecil. Setiap lembar yang ia lepas terasa seperti mengoyak kulitnya sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, bukan malu, bukan bahkan pengusiran dari kampus. Yang paling menyakitkan adalah diamnya. Hadi, tidak ada telepon. Tidak ada surat. Tidak ada upaya membela. Meski hanya satu kalimat di media, Alia tidak bersalah. Cukup satu kalimat. Tapi Hadi memilih diam. Di Surabaya, keluarganya memutus hubungan. Ibunya menangis di telepon terakhir mereka. Kamu tahu berapa banyak tetangga yang datang menanyakan kebenaran kabar itu? Ayahmu malu sampai tidak berani keluar rumah. Kamu pikir ini main-main? Kamu menghancurkan nama baik keluarga. Alia hanya bisa berkata, maafkan aku, Bu. Tapi ibunya memotong, jangan hubungi kami lagi. Sampai kamu bisa membersihkan namamu. Atau sampai kami lupa kamu pernah jadi anak kami. Telepon diputus, Alia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap langit-langit yang bocor. Air hujan menetes pelan, seperti air mata kota yang ikut menangisi nasibnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sesuatu bangkit, bukan amarah, bukan dendam, tapi kehendak untuk bertahan. Ia ingat kata-kata Hadi di malam pertama mereka bertemu. Keadilan tidak datang dari mahasiswi yang berjalan sendirian. Keadilan datang dari kekuatan. Dulu, ia mengira kekuatan itu datang dari lencana. Dari jabatan, dari pria tua yang melindunginya. Kini, ia tahu, kekuatan itu harus datang dari dirinya sendiri. Suatu pagi, Alia pergi ke kantor pos. Ia mengirim satu paket kecil, tanpa nama pengirim, ke alamat Raka Pratama. Di dalamnya, flash disk berisi salinan semua dokumen asli tentang aliran dana Bambang Soedirja, termasuk bukti keterlibatan Jenderal Suryadi. Dan satu catatan kecil, jangan sebut namaku. Biar aku yang mengungkapnya, dengan caraku sendiri. Lalu, ia mulai menulis, di sebuah blog anonim bernama, Bayangan Keadilan. Alia memposting tulisan pertamanya, apa yang terjadi saat seorang mahasiswi berani bertanya, siapa yang melindungi koruptor? Ia tidak menyebut Hadi. Tidak menyebut dirinya. Tapi ia menguraikan fakta, dengan logika hukum yang tajam, data yang akurat, dan narasi yang menggugah. Ia menulis seperti dulu menulis skripsi, dingin, analitis,
Tapi penuh semangat tersembunyi, postingan itu menyebar diam-diam. Di kalangan aktivis, di forum mahasiswa, di kalangan jurnalis yang masih percaya pada kebenaran, Raka membaca tulisan itu. Ia tersenyum, dia tidak hancur, gumamnya. Dia berubah jadi senjata. Sementara itu, Hadi resmi pensiun, lebih awal dari jadwal, dengan penghargaan khusus yang terasa seperti ejekan. Di upacara kecil di halaman Mabes, hanya segelintir orang hadir. Tak ada tepuk tangan meriah. Tak ada pelukan rekan. Hanya jabat tangan kaku dari Kapolda, lalu ucapan, "Terima kasih atas pengabdianmu, Hadi. Semoga masa pensiunmu damai." Damai? Hadi tahu, ia tak akan pernah damai lagi. Ia kembali ke apartemennya yang kini terasa seperti kuburan. Foto istrinya masih di dinding. Jam dinding masih berdetak. Tapi semuanya terasa mati. Di meja, surat kabar terbaru memuat berita kecil di halaman dalam, blog, bayangan keadilan, ungkap aliran dana baru dalam kasus Bambang Soedirja. Hati Hadi berdebar. Ia tahu itu Alia, tak ada yang menulis seperti dia, logis, tajam, tapi menyisakan ruang untuk harapan. Ia ingin membaca. Tapi tangannya gemetar, karena ia tahu, setiap kata yang ditulis Alia adalah cermin dari kegagalannya. Malam itu, Hadi akhirnya memberanikan diri. Ia menghubungi nomor Alia, yang masih ia hafal di luar kepala. Telepon berdering, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu, "Halo?" Suara Alia, lelah, tapi tegak. "Alia, ini aku." Diam, panjang. Seperti jurang yang menganga di antara mereka. "Kenapa kau menelpon?" Tanyanya akhirnya, datar. "Aku ingin tahu keadaanmu." "Kau sudah tahu," jawabnya tajam. "Kau yang membuatnya begini." "Aku melakukannya untuk melindungimu. Kalau aku tidak menyalahkanmu, kau bisa dipenjara. Mereka akan menuduhmu membocorkan rahasia negara. Tapi kau tidak bertanya apa yang aku inginkan." "Seru Alia," suaranya peka. "Aku lebih memilih dipenjara dengan nama bersih daripada diselamatkan dengan nama hancur." Hadi terdiam. Ia tak punya jawaban. "Kau bilang cinta itu ilusi," lanjut Alia, kini lebih tenang. "Tapi kau salah. Cintaku nyata. Dan justru karena cintaku nyata, aku tidak bisa membiarkan kebohonganmu mengubur kebenaran." "Alia, tolong, maafkan aku." "Maaf bukan untuk diminta, Pak Hadi," katanya pelan. "Maaf itu untuk dibuktikan. Dan kau belum membuktikan apa-apa." Lalu ia mematikan telepon. Hadi menatap layar ponsel yang gelap. Di pantulannya, ia melihat wajah seorang pria tua, lelah, hampa, dan penuh penyesalan. Di luar, hujan turun lagi. Seperti malam pertama mereka bertemu, tapi kali ini, tak ada yang menunggunya di bawah lampu jalan, tak ada yang membutuhkan perlindungannya, tak ada yang masih percaya padanya. Alia telah dikorbankan, oleh sistem, oleh media, oleh keluarganya, dan yang paling pedih, oleh cinta yang seharusnya melindunginya. Namun, di tengah kegelapan itu, Alia tidak menyerah, ia tidak menjadi korban, ia menjadi saksi, dan kelak, algojo bagi kebenaran yang dikubur, dan Hadi tahu, suatu hari, bayangan yang ia ciptakan itu akan kembali. Untuk menghakimi dirinya sendiri. Hujan turun lagi di Jakarta, kali ini lebih deras. Seolah langit ikut murka atas kebohongan yang telah mengubur kebenaran selama berbulan-bulan. Di sebuah warung kopi kecil di bilangan Tebet, Alia duduk di sudut paling gelap, memeluk cangkir teh jahe yang sudah dingin. Di hadapannya, Raka Pratama menatapnya dengan campuran kagum dan waspada. "Kau yakin mau menyerahkan ini?" tanya Raka, suaranya rendah. Di tangannya, sebuah flash disk hitam, tak berlabel, tak mencolok, tapi berisi sesuatu yang bisa mengguncang fondasi kepolisian Indonesia. Alia mengangguk. Ini satu-satunya cara. Flash disk itu berisi rekaman suara asli percakapan antara Hadi dan Alia, diambil diam-diam oleh Alia sendiri, beberapa minggu sebelum skandal meledak. Saat itu, Hadi sedang membahas temuan terbaru tentang Jenderal Suryadi. "Aku tahu Suryadi terlibat," suara Hadi terdengar jelas dalam rekaman. "Tapi aku tidak bisa menangkapnya. Kalau aku lakukan itu, seluruh institusi akan runtuh. Lebih baik kita tutup kasus ini, demi stabilitas." Kalimat itu, diucapkan oleh seorang polisi yang dikenal tak kenal kompromi, adalah pengakuan eksplisit atas penghalangan penyidikan dan kolusi. Diam-diam dengan koruptor, ini bisa menjatuhkan Hadi selamanya, kata Raka, matanya menyipit. "Tapi kenapa kau merekamnya?" Alia menatap keluar jendela. Hujan mengaburkan lampu-lampu kota menjadi bercak cahaya emas yang rapuh. "Awalnya, aku ingin bukti kalau dia benar-benar di pihak kebenaran," jawabnya pelan. "Tapi semakin lama, aku sadar, dia bukan pahlawan.
Dia manusia, rapuh, takut, dan penuh dilema. Aku merekam ini bukan untuk menjebaknya, tapi untuk melindungi diriku, kalau suatu hari dia berubah. Raka menghela napas. Dan sekarang, kau akan menggunakannya. Bukan aku yang akan menggunakannya, koreksi Alia. Tapi kebenaran. Aku hanya penjaganya. Ia menatap Raka tajam. Tapi ada syaratku, jangan sebut namaku dalam pemberitaan. Biar aku yang mengungkapnya sendiri, lewat blog. Aku ingin dunia tahu, ini bukan dendam. Ini akuntabilitas. Raka mengangguk. Baik. Tapi kau sadar, kan? Begitu rekaman ini bocor, Hadi tidak hanya kehilangan pensiun. Ia bisa dipenjara. Dia tahu risikonya saat memilih berbohong, jawab Alia, suaranya tenang tapi tegas. Dan aku tahu risikonya saat memilih tetap berdiri. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Hadi duduk di depan televisi yang tak dinyalakan. Di tangannya, secangkir kopi, tanpa gula, seperti dulu Alia selalu buatkan untuknya, ponselnya bergetar. Pesan dari mantan anak buahnya, Pak, hati-hati. Ada desas-desus rekaman suara Bapak bocor. Media sedang menggali. Hadi membeku, rekaman suara? Hanya satu orang yang mungkin memiliki itu, Alia, jantungnya berdebar kencang. Ia mengingat malam-malam di apartemennya, percakapan mereka yang terkadang terlalu jujur, terlalu polos, terlalu manusiawi. Ia pernah berkata hal-hal yang tidak boleh didengar publik. Hal-hal yang kini bisa menguburnya. Ia ingin marah. Injan menyudah Alia mengkhianatinya, tapi kemudian ia teringat, kau yang tidak tahu. Cinta sejati tidak pernah mengorbankan orang yang dicintai demi menyelamatkan diri sendiri. Alia tidak mengkhianati ia hanya meneji janji yang tak pernah Hadi tepati. Kejujuran, Hadi berjalan ke lemari tua di sudut ruangan. Di balik tumpukan dokumen pensiun, ia mengambil satu amplop coklat, berisi surat yang ditulisnya seminggu lalu. Tapi tak pernah ia kirim, di dalamnya, tertulis, jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal sebagai manusia. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal, aku mencintaimu. Bukan karena kau muda atau cantik, tapi karena kau membuatku percaya bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan, meski aku terlalu pengecut untuk memperjuangkannya bersamamu. Ae, memasukkan surat itu ke dalam saku jasnya, jika dunia akan menghakiminya. Biarlah surat itu menjadi saksi terakhir bahwa di balik lencana yang retak, masih ada hati yang pernah berdetak untuk cinta dan Catalan esok harinya. Blog, Bayangan Keadilan, memposting entry baru, transkrip rekaman, saat pahlawan memilih diam demi stabilitas. Postingan itu menyertakan transkrip lengkap percakapan Hadi, analisis hukum tentang pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi, dan kutipan dari UUD 1945 tentang kewajiban pejabat negara melindungi keadilan. Tidak ada nama Alia. Tidak ada emosi. Hanya fakta, dingin, telanjang, dan mematikan. Dalam hitungan jam, media nasional mengangkatnya. Mantan Komisaris Hadi terbukti halangi penyidikan kasus Bambang. Rekaman suara bongkar kolusi di tubuh Polri. Kapolda menggelar konferensi pers darurat. Jenderal Suryadi, yang kini juga disebut dalam transkrip, ditarik dari jabatannya. Penyelidikan internal diperluas. Dan hari, namanya disebut sebagai tersangka. Di apartemennya, Hadi menerima panggilan resmi dari Bareskrim. Ia harus hadir keesokan hari untuk diperiksa. Ia tidak melawan, tidak kabur, tidak menghubungi pengacara. Ia hanya duduk di depan cermin tua, memandangi wajahnya yang kini penuh keriput. Mata yang dulunya tajam kini redup seperti lampu yang kehabisan minyak. Lalu, ia mengambil lencana lamanya, yang disimpan di kotak kayu sejak pensiun, dan memegangnya erat. Dulu, lencana itu simbol kehormatan. Kini, ia hanya logam dingin yang tak bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tapi di tengah keputusasaan itu, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran menang, dan Alia, gadis yang ia korbankan, telah menjadi penjaganya. Ia tahu, ia akan jatuh, tapi ia juga tahu, dunia akan lebih baik karena Alia tidak membiarkan cinta mengalahkan keadilan. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, bukan karena hujan, tapi karena asap knalpot dan beban kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Di ruang pemeriksaan Bareskrim, Komisaris Hadi duduk di kursi kayu keras, tanpa lencana, tanpa jas dinas. Hanya kemeja putih lusuh dan celana hitam yang sudah kusut. Di hadapannya, dua penyidik muda, yang dulu mungkin pernah memandangnya dengan hormat, kini menatapnya dengan dingin, bahkan sedikit jijik. Bapak mengakui pernah mengatakan kalimat ini? Tanya salah satu penyidik, membacakan transkrip rekaman. Lebih baik kita tutup kasus ini demi stabilitas. Hadi menatap lurus ke depan.
Matanya tidak lagi tajam seperti elang, tapi redup seperti lampu yang nyaris padam. Namun, suaranya tetap tenang. Ya, itu saya katakan. Apakah Bapak sadar bahwa pernyataan itu merupakan bentuk penghalangan penyidikan dan pelanggaran sumpah jabatan? Hadi menarik napas dalam. Saya sadar. Mengapa Bapak melakukannya? Hadi diam sejenak. Ia bisa berbohong lagi. Bisa menyalahkan tekanan politik, ancaman dari atas, atau bahkan menyebut Alia sebagai provokator. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih kejujuran, meski itu akan menguburnya, karena saya takut, katanya pelan. Takut institusi yang saya bangun selama 34 tahun akan runtuh dalam semalam. Takut kekacauan lebih besar daripada keadilan. Dan, takut kehilangan segalanya, termasuk diri saya sendiri. Penyidik mengketat. Ruangan hening, lalu, salah satu dari mereka, pemuda berusia awal 20-an, masih memakai tanda pengenal magang, berbisik pelan pada rekannya, dia dulu pahlawan. Sekarang cuma pengecut tua. Hadi mendengarnya. Tapi ia tidak membantah, karena ia tahu, itu benar, di luar gedung, wartawan menunggu. Kamera siap merekam setiap ekspresi. Tapi ketika Hadi keluar, wajahnya datar, tanpa rasa malu, tanpa kemarahan, hanya kepasrahan. Ia tidak naik mobil dinas. Ia berjalan kaki, menyusuri trotoar Jakarta yang penuh debu dan ingar-bingar. Orang-orang menoleh. Beberapa berbisik. Seorang ibu menarik anaknya menjauh. Dulu, nama, Komisaris Hadi, membuat penjahat gemetar. Kini, namanya membuat orang biasa merasa jijik. Ia tiba di halte bus. Duduk di bangku besi yang panas oleh terik matahari. Di tangannya, surat resmi dari Mabes Polri, baru saja diserahkan di akhir pemeriksaan. Dengan ini, hak pensiun Komisaris Hadi, NRP 670.812, dicabut secara permanen berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait pelanggaran berat kode etik dan pengkhianatan terhadap tugas. Ia melipat surat itu perlahan, lalu memasukkannya ke saku dada, tepat di atas jantungnya, seolah mengatakan, biarkan ini menguburku dari dalam. Sore itu, Hadi kembali ke apartemennya. Ia menyalakan televisi, pertama kalinya dalam sebulan. Di layar, wajah Alia muncul, bukan di berita skandal. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai pembicara tamu dalam Forum Nasional Anti Korupsi yang disiarkan langsung oleh stasiun berita utama. Ia duduk di antara para akademisi dan aktivis, mengenakan blazer sederhana, rambut disanggul rapi, matanya tajam namun tenang. Keadilan bukan milik institusi, katanya dengan suara jelas. Keadilan adalah hak rakyat. Dan ketika institusi gagal melindunginya, maka rakyat, bahkan mahasiswi biasa, harus berdiri. Penonton bertepuk tangan. Bahkan moderator, seorang profesor ternama, menyebutnya, terima kasih, Mbak Alia. Engkau adalah bukti bahwa kebenaran tidak pernah mati. Selama masih ada yang berani menyuarakannya. Hadi menatap layar. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak marah. Tidak iri, ia bangga, karena di tengah kehancurannya, Alia justru bersinar, bukan sebagai korban, tapi sebagai penerus dari idealisme yang dulu ia kubur dalam ketakutan. Malam itu, ia menerima surat, tanpa cap pos, tanpa alamat pengirim. Hanya namanya tertulis di amplop coklat tipis, di dalamnya, satu lembar kertas. Tulisan tangan Alia, rapi, tegas, tanpa coretan. Pak Hadi, aku tahu Bapak membaca ini. Aku tahu Bapak hancur. Tapi izinkan aku mengatakan, aku tidak membenci Bapak. Aku pernah mencintaimu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena kerapuhanmu yang kau sembunyikan di balik lencana. Dan justru karena cintaku nyata, aku tidak bisa membiarkan Bapak terus berbohong, pada dirimu sendiri, pada keadilan, dan pada aku. Bapak mengorbankanku demi menyelamatkan diri. Tapi kebenaran tidak bisa dikorbankan. Ia selalu kembali, lewat suara, tulisan, atau bahkan diam yang penuh makna. Aku tidak menghancurkan Bapak. Bapak menghancurkan diri sendiri saat memilih diam di hadapan kejahatan. Tapi jika Bapak masih punya sisa keberanian, jangan biarkan penyesalan menguburmu. Bangkit, akui, dan biarkan kebenaran menyelamatkanmu. Meski terlambat, Alia Hadi membaca surat itu berulang kali. Sampai huruf-hurufnya kabur oleh air mata, ia berjalan ke jendela, membuka tirai yang sudah lama tertutup. Di luar, Jakarta berkilau, kota yang penuh dosa, tapi juga penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ringan, bukan karena ia diselamatkan, tapi karena ia akhirnya dilihat, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia yang jatuh. Dan mungkin,
Suatu hari, bisa bangkit, ia mengambil pena, dan mulai menulis surat balasan, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Alia, kau benar. Cintaku padamu Niara. Tapi keadilanmu lebih nyata lagi. Di sudut ruangan, lencana lamanya tergeletak di atas meja, berdebu, retak, tapi masih berkilau di bawah cahaya bulan. 6 bulan berlalu sejak nama Komisaris Hadi menghilang dari pemberitaan, Jakarta terus berputar, koruptor baru naik, skandal baru meledak, dan publik dengan cepat melupakan wajah-wajah lama yang jatuh. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, dua kehidupan berjalan di jalur yang berbeda, satu menuju kehancuran, satu lagi menuju cahaya. Di sebuah ruang seminar megah di Universitas Nasional, Alia Putri Wijaya berdiri di podium. Ia mengenakan setelan jas sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun penuh keyakinan. Di belakangnya, layar besar menampilkan judul acara, Keadilan di Tengah Bayangan, Refleksi Etika Hukum Pasca Skandal Bambang Soedirja. Penonton membludak, mahasiswa, dosen, jurnalis, bahkan perwakilan KPK. Banyak yang datang bukan hanya untuk mendengar analisis hukumnya, tapi untuk melihat wanita yang berani melawan sistem dan menang. Kita sering berpikir keadilan harus datang dari atas, kata Alia, suaranya jelas menggema di aula. Dari hakim, polisi, pejabat. Tapi kenyataannya, keadilan paling murni justru lahir dari bawah, dari mahasiswa yang berani bertanya, dari jurnalis yang tak takut menggali, dari rakyat yang menolak diam. Aye berhenti sejenak, menatap penonton, dan terkadang, keadilan lahir dari pengkhianatan. Di barisan belakang, seorang pria tua duduk sendirian, memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya. Ia tidak bertepuk tangan, tapi matanya berkaca-kaca. Hadi datang diam-diam. Aye tidak ingin dikenali. Ia hanya ingin melihat, sekali saja, gadis yang dulu ia cintai, kini berdiri sebagai simbol kebenaran yang tak bisa dibeli atau diintimidasi. Setelah acara, Alia dikerubungi wartawan. Tapi ia menolak wawancara eksklusif. Saya bukan pahlawan, katanya. Saya hanya orang yang menolak berbohong. Saat kerumunan mulai bubar, ia melihat sosok di pojok ruangan. Topi hitam, jaket lusuh, tubuh membungkuk. Ia tahu itu Hadi. Tapi ia tidak menghampiri. Tidak menyapa. Hanya menatapnya sejenak, dengan tatapan yang tak lagi marah, tak lagi rindu, tapi damai. Lalu ia berbalik dan pergi. Hadi tidak mengejarnya. Ia tahu, jarak itu adalah harga yang harus ia bayar. Malam itu, di rumah sewaan kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari apartemen mewahnya dulu, Hadi menerima sepucuk surat. Kali ini, ada cap pos. Alamat pengirim dari Melbourne, Australia. Di dalamnya, surat dari putrinya, Dina. Ayah, aku melihat berita tentang Alia. Dan aku melihat wajah ayah di foto lama yang mereka tayangkan. Aku tahu ayah jatuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ayah. Manusiawi, mama dulu bilang ayah terlalu mencintai negara sampai lupa mencintai keluarga. Tapi mungkin, lewat Alia, ayah akhirnya belajar mencintai seperti manusia biasa. Dengan luka, keraguan, dan penyesalan, aku mengundang ayah ke Melbourne. Bukan sebagai mantan komisaris, tapi sebagai ayah. Dina Hadi menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis pemulihan. Esok harinya, ia pergi ke kantor pos. Ia mengirim satu paket kecil ke alamat universitas, untuk Alia. Di dalamnya, tidak ada surat. Hanya Lencana lamanya, yang telah ia pols hingga berkelau, dan sekarat kertas dengan tulisan tangan, Catalan bukan milik Lencana. Tapi milik mereka yang berani memegangnya, meski tanpa seragam. Ia tidak menunggu balasan. Ia tahu, Alia tidak membutuhkan pengakuan darinya. Ia sudah menang. Beberapa minggu kemudian, Alia menerima kabar, Hadi mendaftar sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum untuk Korban Kekerasan Aparat. Ia bekerja tanpa bayaran, membantu orang-orang yang dulu seperti dirinya, terpinggirkan, dihakimi, dan tak punya suara. Di hari yang sama, Alia menerima surat resmi dari Universitas Oxford. Selamat, Anda diterima dalam program Magister Hukum Internasional dengan beasiswa penuh. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedamaian. Sebelum berangkat ke bandara, ia menulis entry terakhir di blog, Bayangan Keadilan, cinta yang sejati tidak selalu berakhir bersama. Terkadang, ia berakhir agar kebenaran bisa hidup. Aku pernah mencintai seorang pria tua dengan lencana retak. Tapi aku memilih mencintai keadilan lebih dalam. Dan di sanalah aku menemukan diriku sendiri. Di rumahnya yang sunyi, Hadi duduk di beranda kecil, menatap langit senja Jakarta. Di tangannya, secangkir kopi hitam, tanpa gula, seperti dulu Alia buatkan.
Di saku jasnya, surat terakhir dari Alia, yang tiba tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat, "Aku pernah mencintaimu. Tapi aku tak akan pernah membiarkan cinta mengalahkan kebenaran." Ia menatap lencana kosong di dinding, tempat lencananya dulu menggantung. Kini, di sana hanya tersisa bayangan, tapi kali ini, bayangan itu bukan tanda kehampaan, melainkan jejak, bahwa pernah ada seorang pria yang jatuh, dan seorang gadis yang berdiri tegak, membawa cahaya bagi yang lain, dan di tengah senja itu, Komisaris Hadi, yang kini bukan siapa-siapa, akhirnya merasa damai, karena ia tahu, bayangan yang menang bukan yang menguasai cahaya, tapi yang rela menghilang agar cahaya itu bisa menyinari dunia.